Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan sebuah paket tracer I10 final paket tracer assessment, di mana kita di sini tuh disuruh untuk mengkonfigurasi si router sama si switch, terus sama PC juga, sampai semua itu tuh terhubung gitu. Ini kita tunggu dulu. Agak lama ya. Oh, udah. Biarin dulu. Oke. Jadi di sini sebelum kita konfigurasi itu kita disuruh buat nyambungin kabelnya dulu. Ini mana di sini tuh ada router sama switch. Di sini kita pindahin dulu si router sama si switchnya ke rak yang berbeda. Terus di sini kita ikutin yang topologi yang ada di sini. Ini mana fast Ethernet 0/6 itu ini dihubungin ke PCA. Oke. Terus selanjutnya dari fast Ethernet 5 itu ke G0/0/1 ke router, berarti kan di sini. Oke, selanjutnya dari G0/0/0 itu ke PCB. Di sini kita nyalain dulu semuanya. Nyalain tombol powernya. Nah, selanjutnya di sini kan kita mau konfigurasi nih. Berarti kita harus sambungin ini dulu pakai si kabel konsol. Ini kabel apa ini? Di sini ini ke router itu ke PCB. Apa sih? Terus dari si switch ini itu ke PCA. Oke, nah ini semuanya. Jadi si PCA ini udah terhubung ke switch. Terus si switch 1 ini udah terhubung ke router 1 di sini. Terus si PCB juga udah terhubung ke router 1. Ya, terus jadi kita
Jadi saya udah hitung subnetnya juga. Di LAN 1 itu pakai 209.165.201.0/27. Nah, kalau yang di LAN 2 itu 209.165.201.32/27. Oke, pertama-tama di sini kita bakal konfigurasi yang routernya dulu, yaitu di PCB. Masuk ke terminal. Oke. Dan enter. Nah, di sini kita masukkan perintah enable, dari mana setelah kita memasukkan perintah enable ini, dia bakal berubah jadi ada tanda pagarnya ini, berarti kita itu udah di mode privilege. Tapi kita belum bisa setting apa-apa karena dia itu masih harus masuk ke mode global konfigurasi. Berarti di sini kita masukkan from conf t. Oke, dia berubah jadi router config. Berarti kita ada di mode udah di mode global config. Nah, terus di langkah ketiga itu kita tuh harus matiin DNS lookup, karena kalau misalkan kita salah ketik perintah, router tuh bakal berusaha nerjemahin ke alamat IP dan itu bakal makan waktu lama. Jadi kita langsung aja matiin DNS lookupnya. Dengan perintah no IP domain lookup. Nah, jadi perintah ini untuk matiin fitur DNS di router. Habis itu langkah keempatnya kita set hostname-nya jadi R1. Ini enter. Oke, jadi si prom ini bakal berubah jadi R1 config, dan ini tuh bakal mudahin kita untuk tahu perangkat mana yang lagi kita konfigurasi. Selanjutnya di sini kita buat banner peringatan. Kita buat pakai bahasa Indonesia aja. Oh, enggak. Ini harus sama ini guys sih. Oh, ternyata nggak ada ketentuan untuk wait. Oke, ternyata nggak ada ketentuan untuk si banner ini. Berarti kita bisa pakai bahasa apa aja, karena kita orang Indonesia, jadi kita pakai bahasa Indonesia aja. Saya masukkan bannernya akses tidak sah, dilarang. Ini nah, jadi tanda pagar ini itu tuh adalah delimiter atau nama pembatas. Kita bisa pakai karakter apapun asal dia tuh konsisten. Nah, banner ini bakal muncul itu setiap kali si seseorang itu nyoba connect ke router. Yang langkah selanjutnya kita set password console. Console 0. Jadi di sini nih kita set password buat akses si konsol ini. Jadi kalau ada yang colok kabel konsol ke router, mereka tuh harus masukin password dulu. Sini passwordnya
kalau kita login, terus kita exit. Nah, jadi di sini kan ada perintah line console 0, itu tuh kita masuk ke pengaturan konsol. Nah, terus yang password C @nsphassw tanda seru itu tuh set passwordnya. Nah, kalau login itu untuk ngaktifin autentikasi si password. Terus exit itu kita keluar dari mode konsol. Nah, sekarang kita bakal set password buat masuk ke mode enable atau mode admin. Nah, ini beda sama si password konsol tadi. Apa ya? Don't all anyone. Oh, don't tell. Enable secret, don't tell anyone. Oke. Nah, jadi enable secret itu lebih aman daripada si enable password karena udah dienkripsi. Password itu bakal diminta setiap kali si seseorang itu ngetik enable. Nah, kemudian di sini kita bakal setting interface yang G0/0/1. Jadi ini tuh port yang terhubung ke switch E1 dan masuk ke LAN 1. Oke, kita langsung aja 1. Ini kita masuk ke pengaturan port itu si G0/0/1. Terus kita masukin deskripsinya, description koneksi ke 1 LAN 1. Nah, ini deskripsinya. Jadi deskripsi itu gunanya buat ngasih label biar tahu port ini tuh fungsinya apa. Terus lanjut kita masukin IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya saya make 209.161.1. Subnet masknya 255.255.255.224. Nah, di sini udah kita set IP address sama subnet masknya, baru kita masukkan perintah no shutdown. Jadi perintah no shutdown itu untuk ngaktifin port karena defaultnya mati. Oke, kita keluar dari mode interface. Selanjutnya kita bakal konfigurasi interface yang ujungnya /0. Kalau tadi kan /1. Jadi ini tuh yang langsung terhubung ke PCB di LAN 2. Oke, langsung aja 0/0/0 enter. Kemudian kita masukkan deskripsinya si PCB LAN 2. Oke, selanjutnya kita masukin IP address-nya. Di sini IP address-nya saya pakai 209.165.201.33. Subnet masknya 255.255.24. Oke, udah kita set IP address sama subnet masknya. Kemudian no shutdown. Oke, habis itu kita keluar. Nah,
Selanjutnya kita bakal mulai setup SSH. Pertama kita set dulu domain name-nya, IP domain name netsec.com. Nah, jadi domain name ini bisa apa aja. Nah, tapi di soal ini di sini nih ya. Mana? Ya pokoknya di soal ini tuh tadi dia mintanya domain name-nya tuh netsec.com. Oke, selanjutnya kita bakal buat user lokal yang bakal dipakai buat login SSH-nya. Jadi namanya itu netadmin secret cisco 245. Username netadmin secret cisco 12345. Oke, jadi secret itu tuh artinya si password udah dienkripsi. Nah, si user ini bakal diminta pas kita SSH ke router. Selanjutnya kita ke langkah yang krusial buat SSH. Kita tuh harus generate kunci RSA yang bakal dipakai buat enkripsi. Nah, kita tuh kita lanjut aja dulu. Crypto generate RSA. Nah, di sini how many bits in the modulus. Nah, di sini kita masukin aja 1024. Oke. Kita lanjut aja. Sekarang kita bakal setting si jalur virtual terminalnya buat dipakai akses remote. Line VTY 4. Login lokal. Terus transport. Oke, exit. Nah, jadi di line VTY 04 ini tuh ada 5 jalur VTY 0 sampai 4 itu buat koneksi remote. Nah, terus login lokal ini itu tuh pakai user yang ada di router, bukan server eksternal. Terus kalau yang transport input SSH ini tuh cuma SSH yang boleh. Nah, si telnet itu nggak boleh. Kemudian di sini kita bakal enkripsi semua passwordnya dengan perintah password encryption. Nah, jadi password yang kelihatan sebelumnya kayak si konsol password itu bakal jadi kacau atau terenkripsi. Nah, ini masih enkripsi lama dan masih bisa di crack. Kemudian kita set minimum password. Security password
-10. Oke, terakhir kita simpan semua konfigurasi yang udah kita bikin dengan perintah copy running config. Ini bisa kah? Harusnya ini exit dulu nggak sih? Nah, di sini harusnya. Apa masuk ke sini ya? Coba. Harusnya nggak bisa sih. Nah, nggak bisa. Berarti kita harus exit dulu. Baru kita simpan pakai perintah running config startup config. Oke, baru bisa. Terus kita bakal masuk ke switch ini. Oke. Masuk ke enable dulu. Masuk ke mode global. Lalu sama kayak di router itu kita matiin dulu si DNS lookup-nya biar gak lama kalau salah ketik. IP domain up. Oke, baru kita set nama switchnya jadi satu. Kemudian kita buat banner peringatan sama kayak yang di router tadi. Namanya akses tidak sah. Dilarang. Oke. Lanjut kita set password konsolnya. Kita masukin passwordnya. Oke. Kita login, lalu kita exit. Lalu kita set password enable. Secret, don't tell anyone. Oke, selanjutnya kita konfigurasi yang SPI 8. Ini penting buat switch karena kita ngasih IP ke switch itu biar switch itu bisa akses dari jaringan. Oke. Interface VLAN 1 description-nya interface manajemen S1. Oke, kita masukin IP address-nya. Di sini saya pakai IP address-nya 209.169.201.2. Subnet mask-nya 255.255.255.224. Oh salah, sorry. 169 harusnya 165.
baru masuk down. Oke, baru kita exit. Jadi SVI itu tuh switch virtual interface. Nah, ini tuh bukan port fisik tapi interface virtual buat manajemen. Terus VLAN 1 itu adalah VLAN default di switch. Terus selanjutnya kita bakal set default gateway. Jadi kita kasih tahu si switch siapa gateway-nya. Gateway-nya itu adalah R1 di IP 1209.165.201.1. Jadi default gateway 209.165.201.1 IP default gateway. Oke. Selanjutnya kita setup SSH di switch. Itu sama aja kayak yang di router tadi. Domain name-nya juga netsec.com. Lanjut masukin username sama si password Cisco 12345. Crypto. Generate RSA. Nah, di sini dia minta masukin bitnya. Kemudian di sini kita line VTY 0 sampai 15 karena biasanya switch itu tuh punya 16 jalur VTY dari 0 sampai 15, makanya kita pakai line VTY 0-15. Kalau di router itu cuma 5, 0 sampai 4. Oke, selanjutnya kita bikin lokal transport input SSH. Lalu kita exit. Selanjutnya kita enkripsi password. Encryption gimana? Oke. Service password encryption. Oke, selanjutnya kita bakal shutdown port yang nggak kepake. Jadi ini tuh bagian penting buat si switch, yang dimana kita matiin semua port yang nggak dipakai biar nggak ada yang bisa colok sembarangan dari si topologi. Nah, yang dipakai itu cuma fast ethernet 0/5 ke router 1 sama fast ethernet 0/6 ke PCA. Jadi port fast ethernet 0/1 sampai 4 dan fast ethernet 0/7 sampai 24 itu kita matiin. Oke. Interface line FA0 1 sampai 4. Benar nggak? Interface line. Oke, sudah. Terus kita ketik shutdown. Oke, sudah. Terus kita kasih deskripsi port tidak digunakan, sengaja dimatikan. Port tidak digunakan, sengaja dimatikan. Oke, kita exit. Selanjutnya kita matiin juga yang FA0
/7 sampai 24. Oke, terus kita matiin. Oke, terus kita kasih deskripsi juga, description sama aja kayak yang tadi. Lalu exit. Jadi si interface itu kita bisa milih banyak part sekaligus. Nah, shutdown itu buat matiin part, kalau deskripsi itu buat ngasih label kenapa part itu dimatiin. Nah, kita tuh nggak boleh matiin port yang fast Ethernet 0/5 sama fast Ethernet 0/6 karena itu dipakai. Terus kita bakal ini exit lagi ya, karena kalau kita copy running tapi masih di dalam mode nggak bisa, berarti kita exit dulu, baru kita simpan si konfigurasinya tadi. Nah, baru bisa. Selanjutnya ini kan tadi host A ya, berarti kita masuk ke ini configuration, IP configurationnya. Di sini IP-nya saya kasih 209.165.201.30. Oke, untuk IP-nya di sini 224. Untuk default gateway-nya 209.165.201.1. Oke, udah. Loh, hilang. Olah, hilang. Kebiasaan. 30 ya tadi. Sini 24 209.165.201.1. Oke, coba kita lihat lagi. Maksudnya dia nyambung atau enggak? Oh, ada. Benar enggak? Oke, udah benar. Oke, selanjutnya kita coba cek konfigurasinya dulu biar semakin yakin. Aduh, ini bisa kan ya? Bisa. Kita ke command prompt, kita coba ipconfig. Nah, IP-nya net gateway. Oke, udah benar. Lalu lanjut ke yang PC B. Kita coba, kita ke konfigurasi. IP address-nya saya kasih 201 di sini .62. Tab di sini pakai 24. Di sini gateway-nya 201.33. Ya enggak? Kita coba ya. Hilang enggak? Oh enggak. Hilang enggak? Enggak. Oke, selanjutnya kita bakal kayak tadi ipconfig.
1 dan 2 ya udah. Lalu kita tes dari PCA, kita coba ping ke gateway 209, 105, 201, 1. Oke, ini udah berhasil. Kita coba ping ke switch 1, 9, 5, 2. Kita coba ya. Coba dari PCA ke PCB. Ping 209, 201, 2. Wait, kenapa ini? Kita ke sini dulu. Full kok, full. Coba dari yang root. Passwordnya apa ya? Ini kah? Oh iya benar. Coba. Wait, kita cari kegagalannya.
kita ke PCA. Loh, comment form coba. Di folder 1 2 step and 5 bisa. Coba bisa. Coba coba 5 tuh 2. Nah, ini coba bisa ya? Oke, ini udah berhasil semuanya. Selanjutnya tapping dari si PC2 ini. Ping, coba berhasil. Jadi kita ping ke PCA. Oke, berhasil juga. Kita ping ke switch. Nah, tapi ini tadi bisa. Berarti dua ini tadi udah dan 10 kali. Oke, kita coba kalau itu 1 2. Oke,
bisa. Kita coba hapus ini lagi. Oke, udah bisa. Selanjutnya kita coba ping 20. Ini udah belum sih? Belum ya? Coba ke sini. Kita coba dari switch. Ini kan kok salah. Coba oke, belum berhasil. Coba kita submit. Ini kalau masih nilainya jelek juga, nggak tahu apa yang kurang, apa yang nggak sesuai, nggak tahu. Alhamdulillah. Oke, sekian, terima kasih.